Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Si Kucing. Ini adalah bagian kedua dari cerita Villa Tua di Lembang. Langsung saja. Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran, aku akhirnya bertanya ke Pak Epi, yang ternyata sudah datang sejak tadi. Dia sedang berbincang dengan Danang. Oh, itu gudang, Neng. Jangan masuk ke situ lah ya, kotor. Banyak barang-barang tuh jelas. Begitu kata Pak Epi sambil menghisap rokoknya. Lelaki yang berumur sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dan berkumis tebal. Oh, ternyata gudang. Tapi aku masih saja penasaran dengan bunyi misterius yang kudengar tadi. Suara apa ya itu? Ini di dalam sudah siap semua ya. Gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh, sudah ada semua. Termasuk kayu bakar dan perlengkapan panggang udah ada di belakang ya. Kamar juga udah bersih, pokoknya mah tinggal isi weh, hehe. Begitu kata Pak Epi dengan logat Sundanya yang kental. Saya tinggal di bawah situ, cuma 5 menit kok dari sini. Kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa, tinggal telepon aja ya, 24 jam masih sedia, hehe. Sekali lagi beliau cengengesan di akhir kalimat. Orang yang menyenangkan. Gak lama setelah itu, Pak Epi pergi dengan motornya meninggalkan kami. Udara dingin sejuk terhirup ketika kami memasuki villa. Bangunan yang sangat bersih, lantai terbuat dari keramik berwarna gelap, khas bangunan zaman dulu. Dinding yang tebal didominasi dengan cat putih bersih. Kami langsung menemui ruang tengah, dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya, menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan. Ruang tengahnya sangat besar. Ada 2 kamar di lantai dasar, dengan di bagian belakang tempat dapur dan 2 kamar mandi bersebelahan. Di depan kamar mandi ada dapur dan ada tangga yang menuju lantai atas. Aku pun langsung naik ke atas. Di atas ada 3 kamar, gak ada kamar mandi tapi ada ruang tengahnya juga, tapi gak ada TV. Terasnya cukup besar jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Wait, di bawah ada 2 kamar, di atas ada 3 kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada 4, kok tiba-tiba ada 5? Nang, kok kamarnya ada 5? Tanyaku ke Danang di lantai bawah. Iya, barusan gue telepon Pak Epi, dia bilang kamarnya itu kuncinya rusak, jadi gak bisa dibuka. Katanya gudang juga dalamnya, kata Danang sambil tangannya menunjuk ke kamar depan yang letaknya di sebelah kiri TV. Oh gitu, kenapa gitu ya? Emang seberapa susah sih memperbaiki kunci pintu sampai dibiarkan kamarnya itu tertutup rapat? Pertanyaan itu yang muncul di kepalaku. Tapi ya sudahlah, aku gak terlalu memikirkannya. Secara keseluruhan, villa ini sangat nyaman. Tempat yang benar-benar cocok untuk menyepi jauh dari hingar-bingar sesaknya Jakarta. Kami sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya. Gue sama Danang Putri mau nyari ayam dulu buat ntar malam ya. Lo mau ikut gak, Nis? Hani gak mau ikut katanya. Sekitar jam 4:30, Dimas bilang begitu. Mereka bertiga mau ke pasar Lembang. Enggak ah, gue mau di sini aja, jawabku. Akhirnya mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Tapi sebelum berangkat, Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai toko yang letaknya gak jauh dari villa. Dia mau beli minuman dan makanan kecil. Hani bilang dia akan kembali ke villa dengan jalan kaki aja. Gak jauh juga katanya. Akhirnya aku sendirian di villa pada sore hari itu. Sendirian? Masa sih? Setelah keempat sahabatku pergi, aku bersantai di depan TV sambil menunggu Hani pulang. Harusnya sih Hani gak lama, karena kalau gak salah tokonya yang dia tuju itu gak terlalu jauh jaraknya. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendadak pingin buang air kecil. Kebiasaan di tempat dingin, aku sering sekali buang air kecil. Ya, begitulah. Aku lalu berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada 2 kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis. Kamar mandi berpintu tebal, di dalamnya masih menggunakan bak air besar walau sudah ada pancuran air panas. Aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, lalu melaksanakan niatku.
Ternyata setelah aku perhatikan di dalam kamar mandi, ada lubang kecil di bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah. Jadi seharusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah akan kedengaran olehku. Benar saja, tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka kemudian menutup dari sebelah. Sepertinya itu Hani. Aku yakin itu. Karena memang seharusnya dia sudah kembali lagi ke villa. Han, langsung ke kamar mandi aja loh, kebelet ya? Tanyaku. Iya, Hani menjawab dari sebelah dengan logat Sunda. Logat Sunda? Hani kan orang Jawa, sama sekali nggak berlogat Sunda. Halah, baru berapa jam di Bandung aja udah logat Sunda loh Han, lebay ah. Aku bilang begitu masih di dalam kamar mandi. Iya. Hani menjawab begitu pelan sambil cekikikan. Dasar Hani, begitu gumamku dalam hati. Setelah selesai, aku keluar dan bermaksud kembali ke ruang tengah. Tapi, aku melihat pintu kamar mandi sebelah dalam keadaan terbuka dan di dalamnya kosong. Hani kemana? Kok nggak ketahuan keluarnya? Aku pikir juga mungkin Hani sudah masuk ke kamarnya di atas. Nggak pikir macam-macam, aku langsung menuju ruang tengah, kembali bersantai depan TV. Ketika sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba Hani muncul dari pintu depan, membawa serta banyak belanjaan di kedua tangannya. Aduh, ternyata tokonya agak jauh ya, capek juga gue jalan kaki, mana nanjak terus lagi. Begitu kalimat pertama yang muncul dari mulutnya, lalu dia langsung merebahkan tubuhnya di sofa. Han, lo baru datang? Beneran baru datang? Tanyaku sangat penasaran. Lah iya, emang kenapa? Kok kaget? Ngelihat gue kayak ngeliat setan aja lo ah, jawab Hani. Lo gak bercanda kan? Gak lagi ngerjain gue kan? Tanyaku sekali lagi. Enggak Nisa, ini keringat gue masih bercucuran kayak abis hiking. Ada apa sih emangnya? Enggak ada apa-apa, jawabku. Kalau Hani baru saja datang, lalu siapa yang tadi ada di kamar mandi sebelah? Malam hari pun tiba. Sekitar jam 7, Dimas, Danang, dan Putri akhirnya kembali ke villa dengan semua keperluan kami. Aku yang sore tadi baru saja mengalami kejanggalan, sudah bisa sedikit tenang dan agak melupakan ketika semua akhirnya berkumpul. Malam pertama, kami menghabiskan dengan barbekyuan di teras atas, berbincang, senda gurau sambil menikmati dinginnya malam. Oh iya, dari teras atas kami bisa menikmati juga city light yang menjadi pemandangan indah. Sungguh saat-saat yang menyenangkan untuk liburan. Tapi seperti yang ku bilang tadi, aku menjadi sering ingin buang air kecil kalau sedang berada di udara dingin. Sekitar jam 9, hasrat itu pun muncul lagi. Aku ingin pipis. Gue ke bawah dulu ya, kebelet nih. Aku bilang begitu kepada teman-teman. Ah, beser lo Nis, kalau di Bandung. Perlu ditemenin gak? Kata Dimas. Gak perlu, sebentar aja kok, jawabku. Lalu aku bergegas ke bawah sementara 4 temanku ada di teras atas. Sesampainya di bawah, keadaan terang benderang karena memang kami membiarkan lampu menyala semua, termasuk 2 kamar mandi dan dapur. Aku mencoba berjalan dengan santai tanpa beban karena tiba-tiba keingat peristiwa tadi sore. Akhirnya aku memutuskan buru-buru melangkah agar cepat sampai kamar mandi. Aku memilih kamar mandi yang sebelah kanan lagi. Sebelum masuk, aku melihat kalau kamar mandi di sebelah kiri pintunya dalam keadaan terbuka. Sesampainya di dalam, aku langsung pipis. Dalam keparnoan yang muncul lagi, aku jadi semakin was-was ketika terdengar kalau pintu kamar mandi sebelah seperti ada yang menutupnya. Ya, pintunya tertutup. Awalnya aku diam, sambil terus menajamkan pendengaran, tapi gak ada suara apa-apa lagi. Ini membuatku sangat penasaran. Put, Han, lo ya, jangan bercanda deh kalian. Begitu ucapku. Tidak ada jawaban sama sekali. Tapi beberapa detik kemudian baru terdengar suara. Nisa, begitu suaranya. Ada yang memanggil namaku dari dalam kamar mandi sebelah. Suaranya sangat terdengar jelas, diakhiri dengan suara tawa tertahan. Sontak aku langsung keluar kamar mandi lalu menuju lantai atas tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Kenapa muka lo gitu, Nis?
Tanya Putri sesampainya aku di teras atas. Ada yang aneh di villa ini kayaknya deh. Jawabku pelan. Aneh gimana? Tanya Danang yang ikut penasaran. Lalu aku ceritakan kepada mereka semua tentang kejadian yang baru saja aku alami tadi sore. Mungkin gak sih kalau itu cuma perusahaan lo doang, Nis? Hani mencoba untuk mencari celah logika. Enggak, Han. Gue yakin gue denger suara itu jelas. Aku bersikukuh menjawabnya. Jadi tolong, malam ini kita tidur bareng-bareng aja ya. Gue takut. Mereka setuju supaya aku merasa tenang. Akhirnya sekitar jam 11, acara berbincang selesai. Lalu kami masuk ke dalam karena udara semakin dingin menusuk tulang. Benar, akhirnya kami tidur bersama di dalam satu kamar. Tetapi ketika pertama kali masuk kamar, hanya aku, Putri, dan Hani. Sementara Dimas dan Danang masih ingin menonton TV di bawah. Mungkin karena sudah lelahnya badan, aku jadi gak kesulitan untuk tidur. Ketika sudah bertemu bantal dan berselimut, aku langsung terlelap. Tapi hanya sebentar. Sekitar jam 1 dini hari, aku tiba-tiba terbangun dan tiba-tiba ingin pipis. Posisi tidur kami bertiga berjajar di atas tempat tidur yang sangat besar. Aku di sisi sebelah pinggir, Hani di tengah. Sedangkan Putri berada di bagian ranjang dekat dinding. Tidurnya pun menghadap dinding. Aku hanya melihat punggungnya saja. Sebelum aku beranjak ke bawah, aku duduk sebentar di pinggir tempat tidur, mengucek-ngucek mata dan mengumpulkan kesadaran aku. Nisa, mau kemana? Tiba-tiba, seperti suara Putri kedengaran bertanya. Mau pipis, Put? Jawabku pendek sambil melirik ke arah Putri yang masih saja menghadap ke dinding. Lalu aku melihat Putri hanya menggeleng tanpa bersuara, sementara Hani masih saja terlelap. Aku lalu berjalan keluar kamar menuju tangga, menuju kamar mandi. Saat di bawah, aku melihat Danang, Dimas, dan Putri. Mereka bertiga masih asik mengobrol di depan TV. Iya, ada Putri juga ternyata. Aku berhenti melangkah di ujung tangga ketika sadar akan hal itu. Kenapa lo, Nis? Pipis lagi loh? Tanya Dimas dan Danang. Aku lalu ke kamar mandi karena memang sudah sangat kebelet pipis. Setelah selesai dari kamar mandi, aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Kemudian kami semua naik ke atas untuk melihat keadaan. Benar saja di dalam kamar hanya ada Hani sendirian, yang masih saja terlelap dan gak ada siapa-siapa lagi.